Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya maka harus merendahkan suaranya. Bahkan dalam Al-Qur'an, fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Maksudnya yang nafsu nanti yang berpenyakit aja tuh. Orang perempuan ngaji aja nafsu, itu penyakit itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabaha. Yang selanjutnya yang menjadi pembeda antara salat laki-laki dengan salat wanita, ketika terdapat keraguan atau mungkin kesalahan yang dilakukan ketika salat khususnya oleh imam, maka makmum memberitahukannya lewat apa? Sabaha, tasbih. Imam salah gerakan, misalkan harusnya tahiyat awal, dia bangun, maka makmum memberitahukannya melalui satu kata subhanallah. Tidak boleh dengan kata yang lain. Ini aturan. Ya, ini aturan. Intinya makan sama aja memberitahukan. Mau kalimat apa juga, yang penting memberitahukan. Kalau memang tidak boleh pakai bahasa Indonesia, tidak boleh pakai bahasa daerah, yang penting pakai bahasa Arab. Nanti rame. Ini yang satu subhanallah, yang lain alhamdulillah, yang lain Allahu akbar. Walaupun ketiga kalimat tersebut dipakai, maka diseragamkan lewat satu kata tasbih subhanallah. Ketika imamnya ada sedikit kesalahan, ada kalimat yang diperbolehkan untuk mengingatkannya, yaitu kalimat subhanallah. Nah, kalau perempuan bagaimana? Nah, beda. Ketika seorang perempuan mengingatkan imamnya dengan sopakot, ya. Wa idza nabaha syai'un fi sholati sopakot. Maka ketika dia mengingatkan imamnya, ada yang lupa mungkin atau yang lain, maka dia dengan bertepuk tangan. Jadi tidak bertepuk tangan seperti kita manggil burung merpati, jangan. Tapi saya ketika mengisi di majlis ta'lim, ibu-ibu bertanya, Bu, umur sudah berapa tahun? Ada yang 50, karena kan rata-rata di majlis taklim apalagi di kampung ya, itu TK. TK itu bukan taman kanak-kanak, tapi taman kolot gitu, taman karolot. Artinya umurnya memang sudah di atas 50, paling muda tuh 40 lah, 35 gitu, paling muda tuh. Nah, ditanya, pernahkah memberitahukan ketika imam salah atau imam melakukan kekeliruan dengan bertepuk tangan? Belum pernah. Kenapa? Satu, karena saya sholatnya biasa di rumah, jadi biasa sholat juga sendiri. Makanya ketika sholat sendiri mah bebas saja. Kalau bahasa Sunda mah jon-jon. Ketika lupa juga terus aja. Ketika lupa rokaat 4, 5, tambah lagi 6, udah 6 lupa lagi apa 6 apa 4, wah tambahin berapa aja bebas katanya. Yang penting sebelum membaca salam ditambah dengan sujud sahwi. Itu pun kalau ingat. Kalau orang sifatnya lupa terus, ya nanti mau salam juga lupa lagi. Akhirnya enggak sujud sahwi. Begitu sudah zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ingat Allahu akbar, tadi saya udah lupa bilangan rakaat berapa, baru ingat, baru di situ sujud sahwi. Jadi sujud sahwi bisa dilakukan di dua tempat. Satu, kalau ingat sebelum salam maka dilaksanakan sujud sahwinya sebelum salam. Berapa kali? 2 kali sujud, seperti sujud biasa aja. Cuman bacaannya agak berbeda.
subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Bangun, Rabbighfirli warhamni wazburni, sama seperti biasa. Sujud lagi, Allahu Akbar. Beres sujud sambil baca 3 kali tadi, bangun langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi berarti dilakukannya sebelum salam. Kalau ingatnya setelah salam baru ingat, sujud sahwi lagi. Jadi tidak usah diulang sholat kita. Udah lupa yang tadi juga diulang lagi, lupa terus nanti. Nah, berarti sujud sahwi bisa dilakukan sebelum salam, bisa dilakukan setelah salam. Tapi kalau ingat ya sebelum salam. Ini setelah salam itu kalau ingatnya setelah salam. Kalau ingat kesalahan atau ingat lupanya itu kita setelah salam. Jadi setelah salam sujud sahwinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Surratihi wa rukbataihi. Yang menjadi pembeda antara salat laki-laki dengan salat perempuan, salah satu atau yang kelima ini adalah tentang auratnya. Aurat laki-laki antara pusar sampai dengan 2 lutut. Jadi kalau kita memang tidak ada atau dalam konteks darurat ya, waduh banjir, pakaian basah semua, hujan gede pada bocor basah semua, hanya ada sarung. Akhirnya sarung dipakailah. Dilipatnya di sini, di dada nih, ke bawah nyampe lutut lewat. Sah nggak sholatnya? Sah, karena auratnya sudah tertutup. Tetapi walaupun sah, mungkin ini mah dalam keadaan darurat kan, ya. Kalau tidak darurat jangan mentang-mentang boleh, mentang-mentang sah, pakai sarung doang. Bapak pergi ke masjid. Bapak pergi ke masjid. Pak mau kemana? Ke masjid. Kok begitu pakaiannya? Kan saya mau sholat. Iya kok begitu? Ya nggak apa-apa. Ini kan udah sah. Memang sudah sah, tapi kurang ada. Maka pakaianlah yang terbaik ketika kita mau ke masjid. Mau ke masjid itu bagaimana? Satu, orang pergi ke masjid memenuhi panggilan Allah, mau sholat, maka pakai pakaian yang terbaik, bagus, bersih, suci. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak sholat? Sama, pakai pakaian yang sopan. Pakai pakaian yang sopan, jangan sampai nanti ke dalam masjid dengan pakaian misalkan pakai kolor doang, walaupun kerja nih. Kenapa? Kita menghargai masjid ini tempat ibadah. Termasuk kita juga mestinya malu, ya, mestinya malu. Malu sama siapa? Mungkin sama Allah nggak kelihatan ini, atau malu sama masjid malah. Ini beda gitu ya. Itu maka tertutup aurat. Itu seperti itu. Apalagi ketika kita di dalam salat. Lalu bagaimana aurat perempuan? Aurat perempuan wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Perempuan yang merdeka, insyaallah di kita sebutnya perempuan sudah merdeka semua. Kenapa disebut perempuan merdeka? Karena dulu zaman ada perbudakan. Perbudakan itu perbudakan di Timur Tengah misalkan, budak dibeli oleh majikan, maka boleh diapain aja, bebas tuh. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melaksanakan sholat tanpa pakai peci, sah. Pakai peci lebih baik sekiranya. Apalagi nih rambutnya panjang,
Jadi sehingga ketika ruku atau bahkan utamanya ketika sujud, rambut ini ke depan menghalangi jidatnya, maka pakailah peci karena akan terjaga. Kalau tidak pakai peci boleh, ya nggak apa-apa, dengan catatan tidak ada yang menghalangi bagian jidat kita ketika sujud. Pakai peci juga bisa baik, bisa tidak. Bisa baiknya gimana? Kalau pada saat sujud terbuka jidatnya, itu memang seharusnya. Tapi pakai peci juga jadi tidak sah salat kita. Gimana ketika sujud pecinya malah begini? Ini tidak boleh. Ini mah peci begini mah pakainya adalah ketika mau rapahat, mau jalan ke masjid, boleh begini, ya nggak apa-apa gini. Tapi ketika mau sholat, buka gitu. Jadi ketika sujudnya begini ya tidak sah. Kenapa? Karena bukan jidat kita nanti. Seperti halnya orang, kalau ini berbicara madhab ya, kita berbicara madhab Syafi'i. Pada saat kita melihat di media sosial ada yang berjamaah di masjid, imamnya bacaannya sudah bagus, kemudian makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, jamaahnya juga penuh, tapi dari pakaiannya juga bagus, tapi ada pecinya doang. Ini rambut jadi kayak anak muda begini nih, rambutnya pada kesini nih. Nah di situ menurut pribadi saya sebagai pengikut mazhab Syafi'i kurang pas. Untuk apa? Untuk menjadi imam dengan style begitu, gayanya begitu. Kalau bisa rambut dirapihin dulu, ini malah pakai peci sebagai apanya di situ? Ya, bukan hiasan, bukan hanya sekedar style, tapi manfaat peci itu diantaranya, ya, adalah menghalangi rambut ketika kita mau bersujud. Nah, tak terkecuali pada wanita. Kalau laki-laki rambut jelas, jangankan rambut, dadanya aja nggak jadi aurat. Kapan? Ketika di sholat atau di luar sholat. Tapi bagi wanita, wa jami'u badanil hurrati, semuanya aurat. Illa wajaha wa kafaiha, kecuali muka dan dua telapak tangan. Ya, kecuali mukanya dan dua telapak tangannya. Maka ketika sedang melaksanakan sholat, saya pernah nanya sama jamaah ibu-ibu, Bu, ketika ibu sudah memakai kerudung yang rapih, pernahkah ibu ditegur sama anak atau mungkin sama keluarga atau suami gitu, Mah, rambutnya keluar? Semua menjawab pernah. Lalu pernahkah ibu diingatkan ketika ibu setelah sholat masih pakai mukena, rambutnya keluar? Sedangkan rambut yang keluar dari lingkaran bulat mukena ini ketika sedang melaksanakan sholat aurat. Salah satu syarat sah sholat adalah tertutup aurat, sah sholatnya. Kalau terbuka auratnya, batal, tidak sah sholatnya. Syafi'iyah mengatakan seperti itu. Maka ketika ada rambut, jangankan banyak, satu helai terlihat rambutnya keluar, maka sholatnya tidak sah. Makanya kalau lihat antusias masyarakat, antusias hamba-hamba Allah, muslimin muslimah, sekarang tuh alhamdulillah masjid maghrib penuh, ya setiap waktu banyaklah penuh gitu ya. Tapi banyak sekali orang yang menyepelekan, yang penting sholatnya, sholat itu kan dengan hati. Betul, tapi apakah hati doang? Kan enggak kan?
Sholat itu tidak dengan hati saja. Coba, di dalam sholat ada 3 rukun. Apa aja? Itu 3. 1 rukun kolbi namanya, rukun bangsa hati. Rukun bangsa hati ya niat, cuman 1. Selebihnya ada rukun fi'li, rukun qauli, rukun yang digerakkan dalam gerakan seperti ruku, sujud, i'tidal, antara 2 sujud itu kan pekerjaan. Yang ketiga rukun qauli, bangsa ucapan. Maka tidak boleh tidak diucapkan. Seperti apa? Seperti takbiratul ihram diucapkan, Fatihah, sholawat, tahiyat terakhir itu diucapkan, termasuk salam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita harus memperhatikan. Makanya dalam mencapai kesempurnaan ibadah ada tata cara dalam ubudiyah, namanya ilmu fikih. Kita belajar fikih supaya apa? Supaya kita bisa menghindari tujuan kita niat ibadah tapi tidak diberikan pahala ibadah. Jangan sampai seperti itu. Kita niat ibadah, niatnya sudah dapat pahala, ibadahnya dapat pahala tatkala apa? Tatkala kita memiliki ilmunya, yaitu ilmu fikih. Makanya banyak yang penting sholat. Wah, bukan yang penting. Betul, sholat itu memang wajib, tapi kita juga harus memperhatikan hal-hal yang mungkin kita sendiri menyepelekan, tapi bisa menggagalkan pahala daripada sholat kita. Makanya nanti silahkan di-share, berbagi kepada istri, kepada anak perempuan. Kalau sholat sebaiknya, bahkan saya menghimbau kepada ibu-ibu, kalau sholat tuh sebelum sholat itu bercermin dulu lah paling tidak. Kenapa? Takut ada rambut yang keluar. Kita dalam kehati-hatian. Terus saya nggak sengaja. Pernah diperiksa dulu nggak? Enggak. Nah itu namanya kelalaian. Kelalaian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk begini. Kalau laki-laki, pernah saya sampaikan pada pengajian sebelumnya, ketika seorang makmum melihat terbuka aurat imam, bahkan tadi malam juga ada yang bertanya, jamaah di Merapi ada yang bertanya begini, Ustadz, saya kan sholatnya di pabrik, ketika saya melaksanakan sholat saya jadi makmum. Di pabrik itu kan tidak pakai baju koko, biasanya pada pakai kaos lah gitu ya. Nah ketika sujud, si imam saya ini kelihatan auratnya di bagian ketika sujud gitu kan kelihatan auratnya, udah ketuan lah bagian sini lah, di atas knalpot mungkin ya. Terus gimana? Sah apa tidak? Maksudnya sah apa tidak? Siapanya? Makmumnya. Makmum yang melihat aurat imamnya batal berjamaahnya. Bukan batal sholatnya, batal berjamaahnya kalau dia mau ikut terus. Karena sudah tahu terlihat auratnya, sudah tahu atau terlihat pembatalan sholat seseorang, masih juga ikut. Udah tahu tukang korupsi diikutin terus. Nah kira-kira begitu. Udah tahu dia mau ke jurang, ngapain ikut terus? Mau nyemplung juga. Udah tahu batal, karena kelihatan aurat itu batal. Lalu bagaimana yang sebelahnya? Karena tidak lihat, yang sebelah ya tidak batal, karena dia sendiri menyangka imam biasa saja, tidak terlihat auratnya. Itu seperti itu. Jadi tidak usah diulang lagi. Yang batal, udah bapak gimana? Bapak jangan membatalkan sholatnya. Cuman ketika bapak sholat langsung niatkan mufarokoh, memisahkan dari berjamaah dengan dia. Udah beres. Jadi jangan dibatalin sholatnya.
Ya seperti begini Pak, ada imam yang tidak bertanggung jawab. Imam yang tidak bertanggung jawab itu contoh, misalkan jangan orang lain, saya saja ya. Saya sholat jadi imam, perut mules, kentut lah, kentut saya, batal karena ada hadas, batal wudhu saya, maka batal sholat saya. Jamaah ikut aja udah. Gimana jamaah sholatnya? Batal nggak? Jamaahnya mah enggak, yang dosa mah saya. Harusnya gimana? Harusnya saya mempersilahkan karena saya batal, ganti badal. Cuman tadi misalkan jaim, malu saya kalau batal, kentut udah bau lagi nanti ketahuan saya. Nah ini nggak boleh. Nah yang tidak tahu tidak jadi masalah, tapi yang tahu udah tahu, imam barusan yang kentut teh, pas dekat saya pisan pas sujud kedengeran, maka dia batal Pak. Batalnya apa? Batal jangan berjamaah terus sama dia karena udah tahu pembatalannya. Kalau tidak tahu pembatalannya ikut aja. Bapak juga nggak pernah menyangka mungkin. Dan jangan menyangka, jangan-jangan imam batal nih, imam batal, jangan, ikut aja. Kata imam, daripada saya ngebatalin diri karena kentut di situ malu, nanti saya pulang habis subuh langsung sholat lagi di rumah. Gak ketahuan ini, itu namanya membohongi. Membohongi siapa? Jangan membohongi orang, membohongi diri sendiri dulu dia. Diri sendiri aja udah ngebohong. Nah, yang lain karena yang tidak tahu nggak usah diulang lagi sholatnya. Itu seperti itu. Kalau kita tidak mengetahui pembatalan si imam, kalau tahu mah ya jangan. Kalau tahu malah kita ngikut udah batal kita. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal amatu karrajuli. Kemudian aurat budak wanita sama dengan laki-laki. Kapan aurat budak wanita sama dengan laki-laki? Maksudnya aurat ketika sholat. Di luar sholat semua. Di luar sholat mah keadaannya sama dengan wanita merdeka. Artinya aurat mah semua aja aurat. Ya kecuali muka sama dua telapak tangan. Nah makanya mungkin pada saat kita memberikan penjelasan, pendidikan tentang sholat ini diperintahkan, dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Tapi perihal gerakannya Rasulullah menyebutkan ada yang secara langsung, khususnya kepada wanita. Di antaranya, jika kalian sujud, rapatkanlah sebagian daging ke mana? Sebagian daging ke bagian tanah, kata Rasul. Karena perempuan tidak sama dengan laki-laki dalam hal ini. Jadi, ketika sujud tadi, ya, ketika sujud, maka dirapatkan begini. Nah, perempuan itu agak rapat. Sebagian dagingnya, kalau laki-laki diangkat. Ini sebagian daging yang disebutkan oleh Rasulullah itu bagian perut, bagian lambung. Karena rapat. Nah, kalau laki-laki agak diangkat, kalau perempuan udah biarin, rapatkan saja. Kemana? Ke tanah. Maksudnya ke tanah itu bukan kita sholat di tanah ya. Kalau dulu kan mungkin ya bagusnya di padang pasir yang sudah dikeraskan, dipelur lah. Tapi kalau sekarang ya kita udah sholat di atas ubin, keramik, kemudian ada sajadahnya. Tapi pada pelaksanaannya sama, cuman hanya kita dengan alat yang berbeda karena zaman sekarang sudah lebih modern. Bahkan kita melaksanakan sholat saja untuk memperoleh kenyamanan ya tergantung mau di mana. Ya alhamdulillah sekarang di masjid-masjid, di musolah-musolah pun sudah banyak yang memakai AC misalkan. Ya. Dulu ya nggak ada, tapi dulu
mungkin zaman bapak kecil atau apa di kampung ya, tanpa memakai AC pun musola masih terasa dingin tanpa memakai kipas juga. Tapi sekarang ya mungkin karena ada pemanasan global lah, macam-macam inilah itulah kondisi cuaca, maka terasanya lain. Tapi dalam rangka untuk memberikan kenyamanan kepada musolli, orang yang sholat, maka ya dibikinlah, ditambah ada AC, ada kipas. Maka di sini kalau dihitung berapa nih, kipas per berapa, AC-nya berapa, untuk memberikan kenyamanan fisik. Ya, syukur-syukur sampai khusyuk melaksanakan sholatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika kita memberikan penjelasan kepada putri kita, istri kita, oh begini cara mengingatkan imam, katanya ketika mungkin imamnya seorang perempuan, yang mengingatkannya perempuan, maka dengan menepukkan tangan. Bagaimana kalau imamnya laki-laki? Ya tergantung yang mengingatkannya siapa. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, subhanallah. Kalau imamnya laki-laki, yang makmumnya perempuan, berarti si perempuan ini sebagai makmum mengingatkan, karena laki-lakinya si imam itu lupa, dengan menepuk tangan. Dengan menepuk tangan. Dan ini butuh ilmu. Laki-laki juga mesti tahu. Jadi bukan hanya perempuan saja, makmumnya tahu, imamnya lupa, imamnya kagak nyambung. Dari tadi banyak nyamuk apa di belakang, keplok-keplok lagi, padahal si makmum mengingatkan. Oleh karenanya ilmu ini butuh buat siapa saja. Ya, laki-laki, perempuan harus tahu dua-duanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kesimpulannya, wanita dengan laki-laki memiliki 5 perkara yang berbeda ketika melaksanakan sholat. Yang pertama, laki-laki merenggangkan kedua siku dari lambung ketika melaksanakan ruku dan sujud, dibukakan ya kedua sikunya. Perempuan justru sebaliknya, dirapatkan. Kemudian laki-laki mengangkat sedikit perutnya dari paha ketika ruku dan sujud, diangkat. Perempuan nggak usah, dirapatkan saja ya. Kemudian laki-laki ketika menjadi imam dikeraskan suaranya, itu lebih baik. Bagi perempuan nggak apa-apa dikerasin, tapi begitu ada yang bukan muhrim, laki-laki udah dewasa, maka turunkan suaranya. Ya, sekalipun di sini nggak usah dikencengin. Misalkan ada yang berjamaah di situ perempuan, ada bapak-bapak lagi pengajian, jangan dikencengin. Termasuk di luar sholat juga sama. Kemudian wa idza nabaha syai'un fi sholati sabaha, ketika terjadi keraguan, khususnya bagi si imam, termasuk keraguan apakah rakaat atau mungkin tidak tahiyat awal, maka cara mengingatkannya si makmum dengan sabbaha, dengan bertasbih. Kalau perempuan dengan bertepuk tangan atau menepukkan tangan. Dan yang terakhir, aurat laki-laki ketika sedang sholat, bainas surah wa rukbah, antara pusar dan dua lututnya. Kalau perempuan semuanya. Nah, PR-nya coba ingatkan istri kita, anak perempuan kita ketika melaksanakan sholat, jangan sampai ada rambut yang keluar dari lingkaran mukena. Kenapa? Karena itu aurat. Terlihat aurat bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak sah berarti kita sama saja dengan tidak melaksanakan sholat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ketika melaksanakan sholat, bagi yang belum terbiasa, belum mengenal, mungkin suatu hal yang aneh. Ketika sedang berdiri, nikmat-nikmatnya berdiri, tiba-tiba dikagetkan dengan gerakan imam yang berbeda dari biasanya.
Atau mungkin baru dilakukan seumur hidup sekali, jadi kaget. Ketika sedang enak-enak dengerin baca ayat, selesai baca ayat itu langsung imam tiba-tiba sujud. Mungkin ada yang wah pingsan, jangan-jangan pingsan gitu. Karena biasanya kan panjang ayatnya. Maka ayat apa yang menyebabkan orang tersebut langsung melakukan sujud? Itulah ayat sajdah, ya. Kalau selesai membaca akhir ayat sajdah, bukan surat sajdahnya, ya. Itu ada ayat sajdah. Jadi setelah membaca bagian ayat terakhir dari ayat tersebut, maka sunnah melaksanakan sujud. Sujudnya namanya sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqasamahu basarabi haulihi wa quwwatihi. Itu bacaannya. Nah, bagi orang yang belum pernah mungkin kaget. Sujudnya berapa kali, Pak? Sujudnya berapa kali? Nah, sekali. Justru kalau 2 kali jangan jadi masalah, mah. Sujudnya sekali, begitu beres ayat saja langsung sujud. Terus makmum harus ngikutin, jangan. Makmum ini belum tahu, ini aneh. Nah, makanya di tengah-tengah keanehan tersebut kadang ada yang ikut, ada yang enggak. Yang enggak nyangkanya ini aneh nih. Jangan-jangan ini ajaran baru nih. Ini ajaran baru, saya nggak usah ikut. Harus ikut. Innama ju'ilal imamu liyutamma. Sesungguhnya yang namanya imam itu untuk diikuti. Gerakan-gerakan imam diikuti. Dia imam sujud, dia sujud. Apalagi itu sujud tilawah. Malah pulang sholat ngegosip, ini sholat baru seumur hidup saya, begini. Wah, musolah kita sekarang sudah ada ajaran baru, bikin hoak, bikin gosip. Padahal sebenarnya yang salah siapa? Yang salah dia, karena ketidaktahuan. Padahal tadi adalah sujud tilawah setelah membaca salah satu ayat sajdah. Ya, ikut, harusnya ikut aja udah. Karena setelah sujud cuma 1 kali langsung bangun untuk meneruskan bacaannya. Ya, sujud tilawah itu bukan ketika sholat, tapi ya ketika sholat justru mungkin aneh gitu kan. Mungkin aneh bagi yang mungkin belum pernah. Di sini pernah? Belum. Nanti dicoba biar kaget. Ustaz dicoba, Ustaz Qasim dicoba nanti jadi imam. Ayatnya tidak tahu. Kalau ayat yang di juz amma ya, di juz amma itu kan surat Al-Alaq ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kebetulan itu mah di akhir ayat kan. Di akhir ayat. Jadi ya mohon maaf ya, kagok nanti setelah kita sujud bangun lagi, ruku lagi gitu kan. Nah, ini mungkin yang pasti panjang, misalkan di surat sajdahnya kan ada tuh, atau di tengah-tengah ayat itu bangun lagi untuk meneruskan. Biasanya di masjid-masjid besar itu ada waktu khusus. Kapan? Biasanya sunnahnya itu di Jumat subuh ya, hari Jumat subuh. Makanya orang yang ikut sholat di situ yang belum pernah, ini sholat apaan? Sholat subuh di sini begini ya? Apa karena masjidnya gede ya? Bukan, karena memang membaca ayat sajdah dan imam melakukan sujud tilawah. Bangun lagi sujudnya 1 kali. Dan sujud sujud tilawah sama dengan sujud syukur, cuman 1 kali ya. Sujud syukur juga 1 kali, sujud tilawah 1 kali. Ketika contoh saya membaca Al-Quran begini, tiba-tiba ada di situ, biasanya sudah ada kodenya, sudah ada tanda di pinggir ayat sajdah, maka sunnah kita langsung sujud. Beres sujud, udah lanjutin aja bacanya. Nah, yang dibaca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqasamahu basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah itu. Nah, kemudian sujud syukur. Kalau sujud syukur Bapak suka baca apa?
Sujud doang. Sujud doang ya. Ya nggak apa-apa, intinya bersyukur ya. Bersyukur ya, kita bersyukur, mungkin berdoa dengan yang lain, subhana rabbiyal, berdoa tambahin robbana atina mungkin.